alur penanganan pelanggaran pemilu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Benar ini kantor Bawaslu. Dan dengan Bapak siapa? Dari mana? Apa keperluan Bapak datang ke sini? Saya dengan Bapak Bewok bersama rekan dari Desa Sukakampung ingin melaporkan dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh tim kampanye paslon perubahan. Baik, Pak. Laporan dapat kami terima apabila Bapak sudah memenuhi syarat formil dan material. Salah satu syaratnya paling lambat 7 hari sejak pelanggaran itu diketahui. Apakah masih memenuhi, Pak? Oh masih, Bu. Kejadian 2 hari yang lalu. Pada saat itu saya melihat salah satu tim kampanye membagikan amplop ke ibu-ibu pengajian. Baik, Bapak bisa menceritakan kejadian di formulir model B1. Bapak sudah menyiapkan bukti hukum seperti foto, video, atau dokumen lainnya. Oke, Bu. Ini formulir B1 sudah selesai dan ini bukti-buktinya. Baik, Pak Bewo, saya periksa dulu kelengkapan berkasnya. Saksi-saksinya juga ada, Pak. Sudah ada. Baik, Pak Bewo, laporan kami terima. Ini tanda bukti penyampaian laporan. Oke, Bu. Selanjutnya bagaimana? Nanti, Pak, akan ada tim kami yang akan melakukan kajian awal. Pemilu yang jujur dan adil adalah hak kita bersama. Tapi, bagaimana jika menemukan dugaan pelanggaran? Yuk simak alur pelaporan dan penanganannya. Setelah laporan diterima, Bawaslu akan melanjutkan dengan serangkaian proses penanganan. Yuk simak langkah-langkahnya. Tahap pertama, yaitu kajian awal. Pengawas pemilu akan meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat material serta jenis dugaan pelanggaran. Jika laporan tidak memenuhi syarat formil dan material, maka laporan akan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi selama maksimal 2 hari. Jika pelapor tidak melengkapi, maka laporan tidak dapat diproses. Jika laporan telah memenuhi syarat formil dan material, maka Bawaslu Kabupaten Seluma akan melakukan registrasi, kemudian hasil kajian awal akan dituangkan ke dalam formulir model B7. Berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022, terdapat 4 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya. Pada ilustrasi kasus di atas, dan setelah dilakukan kajian awal serta rapat pleno pimpinan, terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Untuk dugaan tindak pidana pemilu, penanganan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, yang terdiri dari instansi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Prosesnya meliputi penyidikan, rapat pleno untuk memutuskan, hingga pelimpahan berkas ke penuntut umum jika terbukti sebagai tindak pidana. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 4 tahun atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Intinya, jika ada laporan atau temuan, maka akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu. Kemudian, berkas laporan akan diregistrasi untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi jenis pelanggaran dan dilakukan juga penanganan serta akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. Jika sahabat awas menemukan pelanggaran, maka laporkan kepada Bawaslu. Bawaslu siap menerima laporan Anda. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.